Hai, berjumpa kembali dengan gue, pengangguran Indonesia yang hobinya nonton film. Tentunya di channel Seven Movies. Kali ini gue akan melanjutkan film sequel Spider-Man. Masih disutradarai oleh Jon Watts, diperankan oleh Tom Holland sebagai Spider-Man, Tobey Maguire sebagai Spider-Man, Andrew Garfield sebagai Spider-Man, Zendaya sebagai Michael Jones, dan Marisa Tomei sebagai Bibi May. Gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Inilah Spider-Man No Way Home. Where my life has felt normal. We start from every universe. You're not Peter Parker. So, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness. They all die. Fight. You're not gonna take this away from me. Want while the world tries to make it. Awal film ini dimulai dengan sebuah berita di kota New York yang mengatakan sosok Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, Spider-Man juga dituduh sebagai sosok pembunuh Mysterio. Alhasil Spider-Man langsung dihujat sebagai pembunuh dan juga ada orang yang tidak menghujatnya. Di sini terjadilah pro dan kontra. Peter dan kekasihnya MJ pun kabur menghindari kejaran media melalui jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bibi May di apartemennya. Ternyata sesampai di apartemen Bibi May sudah ada media yang berkumpul di tempat tersebut. Tak lama kemudian Peter Parker dan teman-temannya ditangkap oleh polisi. Namun saat diinterogasi, Peter mengaku bahwa dia telah difitnah oleh sosok Mysterio. Peter pun menyuruh polisi untuk bertanya ke Nick Fury. Tetapi polisi bilang bahwa Nick Fury sedang di luar angkasa, yang membuat Peter kebingungan. Di tempat lain, MJ mengatakan bahwa Peter orang baik. Dan Ned malah membocorkan kegiatannya dengan Spider-Man. Ya ini bocah nggak bisa nyimpen rahasia banget ya. Oke lanjut. Tak luput Bibi May juga dituduh polisi telah mengeksploitasi anak di bawah umur karena telah mendukung kegiatan Peter. Tapi di sini Bibi May hanya mengatakan dia mau berbicara jika didampingi pengacara. Adegan berpindah ketika Bibi May, Happy dan Peter sedang berkonsultasi dengan Matt Murdock yang memberikan bantuan hukum, sehingga mereka semua bebas dari tuntutan itu. Tetapi tiba-tiba ada sebuah batu dilempar dan Matt Murdock menangkapnya. Tapi meski Peter terlepas dari tuntutan hukum, publik masih memusuhinya. Karena situasi yang makin tidak mendukung, akhirnya Peter dan Bibi May pergi ke tempat Happy untuk menginap. Singkat cerita, Peter berangkat ke kampus lagi, tapi Peter mendapat bulian, bahkan dari gurunya sendiri. Singkatnya, Peter, MJ, dan Ned mengatakan ingin berpindah kampus untuk menghindari bulian dari teman-temannya dan bahkan dari gurunya sendiri. Kemudian mereka mendaftar ke kampus termasuk Universitas MIT. Namun mereka ditolak oleh Universitas MIT karena kontroversi yang sudah menyebar kemana-mana, sehingga nama mereka sudah menjadi jelek. Di sini Peter merasa sangat bersalah kepada teman-temannya, karena ulah dia, temannya pun ikut merasakannya. Tanpa sengaja Peter melihat gantungan boneka penyihir. Sontak Peter langsung teringat dengan sosok Dr. Strange yang merupakan bagian dari anggota Avenger. Peter pun langsung pergi ke tempat Dr. Strange, yaitu di Phantom Sectorum. Peter langsung menceritakan hal yang sudah terjadi kepada Dr. Strange, termasuk fitnah dari Mysterio. Peter ingin Dr. Strange mengembalikan waktu agar Mysterio tidak melakukan hal itu. Tetapi Dr. Strange tidak bisa, karena sudah tidak memiliki batu Time Stone. Kemudian tiba-tiba Wong muncul dan berkata lupa. Nah, setelah mendengar kata-kata lupa, Dr. Strange pun mempunyai ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man. Setelah itu, Dr. Strange mengajak Peter ke ruang bawah tanah untuk mengadakan ritual menghapus ingatan orang di seluruh dunia yang mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man.
Tiba-tiba Peter menyela kalau MJ, Bibi May, dan Ned untuk jangan dihapus ingatannya karena Peter terlalu banyak permintaan sampai Dr. Strange merubah 5 kali mantra dan alhasil sihir Dr. Strange pun gagal dan membuka portal di multiverse lain dan Peter harus bersiap-siap kedatangan villain dari universe lain yang mencarinya. I swear I'm done. Nah, but my Aunt May should really know. Peter, stop. Don't do that again. So my Aunt May Yes. is trying to date my aunt. Dude, just stop talking. Basically, everyone that knew that I was Spider-Man before. Kemudian Peter pergi untuk menemui ibu konselor kampus agar bisa memasukkan Ned dan MJ ke Universitas MIT. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba Dr. Octavius dari universe lain datang menyerang. Kalau kalian menonton kisah Spider-Man 2, Dr. Octavius ini sudah mati tenggelam ya guys. Dan di film ini dia muncul kembali akibat kegagalan sihir dari Dr. Strange ya, yang membuka universe lain. Dr. Octavius langsung menyerang Peter Parker. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di saat Dr. Octavius menangkap Peter dan membuka topengnya, Dr. Octavius merasa kebingungan karena yang ia tangkap bukanlah Peter yang dia maksud. Kemudian tangan mesin Octavius merobek kostum Spider-Man dan memindahkan nanoteknologi ke tangan mesinnya. Tiba-tiba tangan mesin Dr. Octavius berubah warna mirip seperti kostum dari Iron Man. Awalnya dia sangat senang mendapatkan kekuatan itu. Namun ternyata Peter bisa mengambil alih kendali tangan mesin milik Dr. Octavius dan bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Kemudian Peter menyelamatkan konselor kampus. Kemudian konselor itu menerima Peter dan kawan-kawan untuk masuk ke kampus MIT. Tak lama kemudian Green Goblin muncul dan meledakkan bom. Lalu tiba-tiba mereka berpindah ke ruang penjara bawah tanah milik Dr. Strange. Hi? Do I know you? I don't know what you're talking about. I don't know. What machine? The power. You wanna play games? Catch! You're not Peter Parker. I am so confused right now. Di sana para villain dari universe lain dikumpulkan oleh Dr. Strange, mengatakan kalau mereka telah membuka gerbang multiverse sehingga villain dari universe lain bisa berdatangan. Di sana Dr. Strange menahan villain dari universe lain. Kemudian Dr. Strange memerintahkan Peter mencari beberapa villain yang belum ditangkap untuk dimasukkannya ke penjara di bawah tanah. Lalu kemudian para villain itu akan dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Peter mengatakan tidak bisa bekerja sendirian. Kemudian Dr. Strange memanggil teman-temannya yaitu MJ dan Ned. Karena sebelumnya kostum Spider-Man dilempar cat hijau oleh para haters, maka kostum Spider-Man dirubah menjadi warna hitam. Kemudian mereka merasa energi aneh di dekat pembangkit di daerah hutan. Peter pun langsung bergegas pergi sambil melakukan video call dengan MJ dan Ned. Lalu Peter bertemu villain dari universe lain yang bernama Electro. Electro sangat senang di universe ini, lalu dia menyerap energi listrik dan menyerang Spider-Man. Tiba-tiba Spider-Man dibantu sosok villain dari universe lain yaitu Sandman. Singkatnya mereka berdua dibawa ke penjara bawah tanah milik Dr. Strange. Are you gonna like the tingle thing? It's me, Clint Marco. Di sisi lain, Norman Osborn sedang mencoba melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Norman pun memecahkan topeng tersebut karena terus memprovokasinya. Singkatnya, Norman sudah bersama Bibi May. Norman menceritakan kegusarannya dengan dunia ini. Norman berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama Peter datang dengan tergesa-gesa karena takut Bibi May akan diserang Norman. Tetapi sesampainya di kediaman Bibi May, ternyata mereka baik-baik saja. Bibi May menyuruh Peter membantunya. Akhirnya Norman dibawa ke Phantom Sectorum dan dikumpulkan dengan villain lainnya. Ternyata Sandman, Dr. Octavius, Lizard, Electro, dan Norman saling curhat kalau dia telah mati di universe sebelumnya.
mereka dikalahkan oleh Spider-Man, terkecuali Sandman yang sadar dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Ingatkan di film Spider-Man 3? Oke, lanjut. Tiba-tiba datang Spider-Man yang membawa kotak mantra yang ternyata Dr. Strange akan mengembalikan mereka ke universe asalnya. Namun Peter berpendapat lain. Peter ingin mereka dipulihkan agar mereka tidak mati dengan di tangan Spider-Man. Dr. Strange tidak bisa mengabulkan permintaan Peter, karena bisa dilakukan Dr. Strange adalah mengembalikan mereka ke universe asalnya. Pada saat Dr. Strange membacakan mantra, Peter mengambil kotak tersebut dan membawa kabur. Akhirnya terjadi pertarungan antara Dr. Strange melawan Spider-Man. Bahkan pertarungan mereka masuk ke dimensi cermin. Spider-Man yang pintar bisa mematahkan dimensi cermin dan mengalahkan Dr. Strange dan meninggalkannya di dimensi cermin. That might be one of them. Hey, get off of me! This place. The mirror dimension, where I'm in. Wait a minute. Is that an Archimedean spiral? The mirror dimension is just geometry. Hey, Strange! You know what's cooler than magic? Peter kembali ke markas Dr. Strange dan mengajak para villain ke apartemen Happy. Peter menitipkan kotak dan cincinnya milik Dr. Strange ke MJ dan Ned agar mereka menyembunyikannya. Di kediaman Happy, Peter akan membuat serum untuk menyembuhkan para villain agar menjadi baik, dan serum itu disuntikkan ke Dr. Octavius. Seketika itu, Dr. Octavius yang sembuh, tiba-tiba Peter merasakan hawa jahat yang cukup kuat yang ternyata ada Norman yang berubah menjadi Green Goblin. Bibi May yang melihat itu langsung mengambil serum milik Green Goblin dan kabur. Sementara itu Green Goblin mempengaruhi villain lain bahwa kekuatan itu adalah anugerah, bukan untuk disembuhkan. Seketika itu Electro langsung melepas alat penghisap energinya dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadi pertempuran epik antara Spider-Man vs Green Goblin. Ketika pertarungan itu sampai di lantai bawah, Green Goblin disuntik serum oleh Bibi May. Tapi ternyata serum itu tidak berefek sedikit pun. Lalu Green Goblin pun melempar bom ke arah Bibi May. Peter berusaha menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Bom itu pun meledak dan menewaskan Bibi May. I liked you better before. Weakness, Peter, is morality. It's just that pathetic sickness. Peter. Peter sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Bibi May. Happy pun merasa sangat sedih begitu tiba di lokasi Bibi May sudah tewas. Happy pun menyuruh Peter segera pergi karena pihak kepolisian akan menangkapnya. Di tempat lain, Ned dan MJ mendengarkan kematian Bibi May. MJ sangat sedih dan ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Ned pun mempunyai ide untuk membuka portal agar bertemu dengan Peter dengan bantuan cincin dari Dr. Strange. Ned pun mengucapkan Peter Parker, portal pun terbuka. Ternyata yang datang malah Peter Parker dari universe lainnya yang kita ketahui Peter Parker Andrew dari Amazing Spider-Man. Ned pun kembali mencobanya dan membuka portal. Kemudian yang datang adalah Peter Parker dari universe lain yaitu Spider-Man Tobey. Ned pun kembali mencobanya dan akhirnya menemukan Peter Parker yang ia maksud. Dan akhirnya 3 Spider-Man pun berkumpul. Peter Parker masih sedih atas kematian Bibi May. Kemudian kedua Peter Parker dari universe lain pun mengatakan bahwa mereka pernah mengalami hal itu ketika mereka tidak bisa menyelamatkan Paman Ben. Kemudian 3 Peter Parker, Ned dan MJ pergi ke sebuah lab untuk membuat serum yang bisa memulihkan para villain. Di sini Peter Parker, Andrew dan Tom Holland kagum dengan Peter Parker Tobey karena bisa mengeluarkan jaring tanpa bantuan alat. Kemudian Peter Parker Tom Holland melakukan siaran langsung untuk mengundang para villain agar menemuinya di sebuah patung Liberty yang sedang direnovasi. Disinilah terjadi pertempuran yang sangat epik antara 3 Spider-Man versus 5 villain dari universe lain. Alright guys, focus up. How you like the new?
Okay, guys, here he comes. I missed you, man. Save you, Max. That's all I've ever wanted. You're not trying to save me. Max. Well, I got his attention. Now what? Okay, lizard guy's here too. Lizard yours. Help everyone. I don't care. Sorry. Tiga Spider-Man sangat sulit bekerja dengan tim, tapi Spider-Man Tom Holland berkata kalau dia pernah bekerja dengan tim Avenger. Akhirnya mereka pun bisa bekerja sama. Akhirnya Spider-Man Andrew bisa menyembuhkan Lizard yang aliasnya adalah Dr. Connors. Ketika Spider-Man kesulitan melawan Electro, datang Dr. Octavius yang membantu menghentikan Electro dan menyembuhkannya. Sandman pun berhasil disembuhkan. No. Connors? How do we stop him? I've never seen him this powerful. It's the arc. Leave them. Davis, no. I got just fine. What are you doing? There you go. Seketika Green Goblin mengacau. Tiga Spider-Man itu pun melawan Green Goblin dan singkatnya Green Goblin bisa dikalahkan oleh Spider-Man Tom Holland. Ketika Spider-Man Tom Holland akan membunuh Green Goblin, tiba-tiba Spider-Man Tobey menahannya. Seketika itu Green Goblin menusuk Spider-Man Tobey dari belakang. Spider-Man Tom Holland pun langsung menusukkan serum itu kepada Green Goblin dan akhirnya Green Goblin pun tersadar. Come out to play. Setelah pertarungan mereka selesai, Dr. Strange mengembalikan mereka dan Peter menyuruh Dr. Strange untuk menghapus ingatan semua orang agar melupakannya. Sebelum Dr. Strange menghapus ingatan seluruh orang, Peter menemui MJ dan akhirnya universe lain berhasil ditutup dan para Villain sudah dikembalikan ke tempat asalnya. Esoknya Peter mencoba menemui Ned dan MJ, ternyata mereka benar-benar lupa dengan sosok Peter Parker.
Oke, dan film pun selesai. Selanjutnya gue akan mengerjakan Jurassic Park ya, trilogi dari Jurassic Park. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Adios, dukung channel gue terus supaya menjadi lebih besar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.